Kabupaten Majalengka terletak di bagian timur Provinsi Jawa Barat dan berbatasan dengan Kabupaten Cirebon. Kabupaten yang dikenal kota seribu curug karena memiliki banyak curug atau air terjun ini juga dikenal dengan julukan kota angin. Ya, konon katanya di Majalengka angin berhembus lebih kencang dari daerah lain. Sebagaimana daerah lain, Majalengka juga memiliki kisah asal-usul mengapa diberi nama Majalengka. Alkisah, pada zaman dahulu berdiri sebuah kerajaan bernama Kerajaan Panyidagan. Rakyat di kerajaan ini hidup aman dan makmur. Kerajaan ini dipimpin seorang ratu yang sangat cantik bernama Ratu Sindangkasih. Ada yang menyebutnya Ratu Ayu Rambut Kasih. Selain cantik rupawan, Ratu Sindangkasih juga memiliki ilmu lahir dan ilmu batin. Ia mampu meramal sesuatu yang akan terjadi. Para senopati kerajaan pun tunduk pada titah sang ratu. Bahkan karena wibawanya, para senopati dan rakyat Panyidagan tidak ada yang berani menatap Ratu Sindangkasih. Kebijaksanaan dan keadilan Ratu Sindangkasih membuat rakyat kerajaan Panyidagan hidup aman dan tentram. Para petani maupun pedagang merasa tenang menggarap pekerjaannya karena tidak ada pencuri dan perampok yang mengganggu. Dalam menjalankan pemerintahannya, Ratu Sindangkasih dibantu oleh para senopati yang mahir dalam bidang kesejahteraan dan keamanan rakyat. Di antaranya Ki Gedeng Cigobang, Ki Gedeng Mardapa, dan Ki Gedeng Kulur. Pada suatu hari, Ratu Sindangkasih mengadakan pertemuan di pendopo untuk berunding. Pertemuan itu dihadiri oleh para senopati, hulu balang kerajaan, dan rakyat kerajaan. Para senopati dan rakyatku semuanya, tidak lama lagi kerajaan akan mendapat cobaan. Oleh karena itu, semua orang waspada dan siap siaga menghadapi malapetaka yang akan datang. Lindungilah rakyat dari segala bencana yang mengancam. Tenangkan hati rakyat supaya mereka tentram mengerjakan tugas masing-masing dengan baik. Tapi kalau ada utusan dari kerajaan lain yang akan bersahabat dan bekerja sama, terimalah dengan baik dan ramah tamah. Mengerti? Kami mengerti, Baginda Ratu. Sebentar lagi akan ada tamu. Orang ini berbadan tegap dan cakap, tetapi ia akan menimbulkan bencana. Akan tetapi, semua rakyat Panyidagan tidak akan mendapat bencana itu. Namun setelah kerajaan ini terlepas dari tangan kami, rakyat akan berubah keyakinan dan kepercayaan. Sekian nasihatku. Sekarang kalian boleh pergi meninggalkan pertemuan ini, dan silahkan melanjutkan lagi pekerjaan masing-masing dengan aman dan tentram. Mendengar nasihat sang ratu, para patih kerajaan dan rakyat Panyidagan tidak ada yang menentang. Mereka yakin bahwa semua ucapan ratu pasti terjadi. Ki Gedeng Cigobang, Ki Gedeng Mardapa, dan Ki Gedeng Kulur bertugas menjaga perbatasan kerajaan. Mereka pun menuju ke perbatasan. Sesampainya di lokasi perbatasan, mereka mendirikan pondok penjagaan. Dari tempat ini, mereka bisa mengawasi ke seluruh penjuru kerajaan. Hingga suatu hari, ketika mereka sedang asik berbincang, tiba-tiba terlihat seorang pemuda sedang menyeberangi sungai menuju jalan masuk ke kerajaan Panyidagan. Mereka teringat ramalan Ratu Sindangkasih bahwa akan terjadi apa-apa kalau pemuda itu tidak ditangkap. Hai, orang yang sedang menyeberang. Siapa namamu? Dan mengapa kamu berani menyeberangi sungai ini tanpa izin dari kami? Namun, pemuda yang tengah menyeberang tersebut tidak bergeming. Ia tetap menyeberang sampai ke tepi sungai dan segera menjauhi ketiga senopati itu. Merasa tidak dihiraukan, ketiga senopati itu pun sangat marah. Mereka berlari mengejar sang pemuda yang berlari kencang. Namun ketiga senopati kalah cepat karena sang pemuda semakin jauh menghilang. Akhirnya mereka mengepung sang pemuda dari beberapa arah hingga tidak bisa melarikan diri lagi. Nah, mau kemana kau sekarang, Ang? Melihat keadaan dirinya sudah terkepung, sang pemuda masuk dan bersembunyi ke dalam suatu rumpun yang tak jauh dari tempat itu. Di tempat itulah ia meminta perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan menghentakkan kakinya. Ajaib! Tanah yang diinjak itu terbelah dan membentuk lubang. Sang pemuda pun masuk ke dalamnya. Tiba-tiba tanah yang retak itu tertutup kembali seperti sedia kala. Alangkah terkejutnya ketiga senopati itu sebab sang pemuda sudah menghilang. Penasaran, mereka mencari-cari dengan menebas semua rumpun, namun tidak menemukan apapun. Akhirnya ketiga senopati itu putus asa dan menghentikan pencarian. Setelah berunding, mereka pergi bersama-sama menuju ke kerajaan Panyidagan. Sang pemuda ini ternyata bernama Pangeran Muhammad,
berasal dari negeri Sinuhun Jati, Cirebon. Kedatangannya ke kerajaan Panyidagan untuk meminta buah maja untuk mengobati rakyat negeri Sinuhun Jati yang sedang dilanda wabah penyakit. Ketika di dalam tanah, Pangeran Muhammad kembali memohon diberi kekuatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar dapat keluar dari dalam tanah. Tak lama kemudian, dengan terus mengorek dan melubangi tanah, perlahan-lahan ia dapat keluar dari dalam tanah. Namun ia masih belum bisa melihat dengan jelas. Sambil terus berjalan, akhirnya ia melihat sebuah cahaya yang membuatnya bisa melihat dengan jelas. Sementara itu, ketiga senopati yang kembali ke kerajaan akhirnya dipergoki Ratu Sindangkasih. Hai para senopati, mengapa kalian ada di sini? Mengapa kalian tidak berjaga di perbatasan? Maafkan kami, Baginda Ratu. Hamba baru saja datang dari perbatasan. Ada seorang pemuda yang masuk ke wilayah perbatasan. Akan tetapi, ketika kami kejar, ia menghilang tanpa bekas. Semua rumput telah kami tebas, sampai tak ada rumput pun yang tertinggal. Namun pemuda itu benar-benar menghilang. Aku tidak percaya dengan berita itu. Sekarang kalian harus mencari orang itu sampai dapat dan bawa kemari. Sebelum tertangkap, kalian tidak boleh kembali. Pergilah sekarang juga dan tangkap dia hidup-hidup. Ketiga senopati itu pun segera pergi dan mencari Pangeran Muhammad ke segala penjuru. Jerih payah mereka akhirnya menemukan hasil. Mereka sampai ke kebun jati di mana Pangeran Muhammad sedang beristirahat. Tidak butuh waktu lama, mereka serentak menangkap dan membawanya ke pendopo istana. Baru saja sampai ke halaman keputren, Ratu Sindangkasih sudah keluar dan menemui Ki Gedeng Cikobang. Lepaskan dan biarkan orang itu beristirahat dulu. Perlakukan orang itu seperti kalau kamu menerima tamu kami. Ki Gedeng Cikobang kembali lagi ke pendopo dan meminta Pangeran Muhammad beristirahat dan mandi sebelum menghadap Ratu. Ki Gedeng Mardapa dan Ki Gedeng Kulur menyediakan makanan dan minuman. Setelah beristirahat, Pangeran Muhammad segera menuju ke putren. Ratu Sindangkasih memperhatikannya dari jendela. Sang ratu terpesona melihat Pangeran Muhammad. Hai pemuda, dari mana asalmu? Mengapa kamu berani masuk ke kerajaan kami? Apa maksudmu datang kemari? Ampun Baginda Ratu, hamba berasal dari Cirebon. Hamba datang ke sini diutus oleh Sunuhun Jati mencari buah maja untuk mengobati rakyat kerajaan Cirebon yang terkena wabah penyakit. Hanya itu permintaanmu? Betul Baginda Ratu, hanya itulah permohonan hamba ini. Baiklah, aku akan memenuhi permintaanmu. Asal kamu memenuhi syarat dariku. Baik Baginda Ratu, apa syaratnya? Syaratnya sangat mudah. Aku ingin mempunyai keturunan untuk melanjutkan kerajaan Panyidagan ini. Hanya kamu yang paling sesuai untuk menjadi pendampingku. Itulah syaratnya. Bagaimana? Apakah kamu menyanggupinya? Ampun Baginda Ratu, syarat ini terlalu berat. Bukan bermaksud tidak mengagumi kecantikan Baginda Ratu, akan tetapi hamba sudah punya istri. Dan lagi menurut agama hamba tidak baik mencintai orang yang sudah punya istri. Mendengar jawaban Pangeran Muhammad, Ratu sangat murka permintaannya ditolak. Tangkap orang ini, masukkan ke dalam penjara. Jangan sampai dapat kembali ke Cirebon. Buah maja tidak boleh dimilikinya atau dibawa ke Cirebon. Bahkan kebunnya pun akan kuhancurkan sampai akar-akarnya. Dalam keadaan marah, sang ratu masuk ke dalam kaputren. Tidak berapa lama, langit mendung. Makin lama makin gelap, hingga turun hujan yang sangat deras. Keesokan harinya, langit kembali cerah. Rakyat Panyidagan melakukan aktivitas seperti hari-hari sebelumnya. Namun, semua orang terpaku melihat keadaan kerajaan Panyidagan berubah. Kaputren dan Ratu Sindangkasih menghilang. Kebun maja luas menghijau pun hilang tanpa bekas. Baginda Ratu hilang! Maja langka! Maja langka! Maja langka! Sejak itu, timbul sebutan Majalengka, yang sekarang terkenal dengan nama Majalengka. Sedangkan Pangeran Muhammad yang diutus Sinuhun Jati tidak berhasil mencari buah maja. Ia terus bertapa di Gunung Haur sampai meninggal dan dikebumikan di sana. Sejak itu, Gunung Haur terkenal dengan nama